Haf, hari ini kok daganganku sepi amat ya? Dari pagi keliling baru 50.000 yang kudapat. Gerutu Riko, pedagang bakso gerobak keliling saat menatap tas pinggang miliknya yang sudah usang. Riko adalah seorang pemuda perantau dari Jawa. Ia sudah berkelana dari satu kota ke kota lain. Umurnya 23 tahun. Riko mulai gemar merantau saat usianya baru 17 tahun. Waktu itu Riko ikut ayahnya berjualan bakso di salah satu kota terbesar di Pulau Sulawesi, tepatnya di Makassar. Di sana ia menyelesaikan sekolahnya hingga tamat SMA. Setelah itu, dia melanjutkan kuliah di salah satu universitas terkenal di kota tersebut hingga mendapat gelar sarjana hukum ASEJ. Setelah menyelesaikan kuliahnya, dia kembali ke Jawa, namun bukan ke kampungnya melainkan ke Jakarta, sementara kampung halamannya berada di Jawa Timur. Ketatnya persaingan dalam mencari pekerjaan, membuatnya harus bersabar. Entah sudah berapa kali ia mencoba mendaftarkan dirinya di perkantoran, namun hasilnya selalu nihil. Hingga ia terpaksa melanjutkan usaha ayahnya, yakni berdagang bakso. Sejak umur 2 tahun, Riko hanya dibesarkan oleh seorang ayah, sebab pada saat Riko masih kecil, ibunya meninggalkannya dengan alasan bekerja jadi TKW di luar negeri, namun hingga saat ini, sang ibu tak pernah terdengar kabarnya. Entah masih hidup atau mungkin sudah mati. Begitulah pendapat Riko ketika ibunya dipertanyakan. "Bang Bakso." Seorang ibu-ibu mengagetkan Riko yang duduk melamun di samping gerobaknya. Bu Ranti, mau bakso berapa?" 15.000 aja bang. Abang kalau jualan jangan kebanyakan melamun, entar kesambet loh. Ucap Ibu Ranti langganan bakso Riko menasehatinya. Hei, Bu Ranti bisa aja, aku cuma memikirkan, hari ini baksoku sepi pembeli, apa ada penjual bakso lain ya Bu yang masuk ke kompleks ini? Nggak ada tuh bang, ya, mungkin hari ini mereka lagi bosan makan bakso, atau memang hari ini bukan rezekinya Bang Riko. Jangan banyak ngeluh bang, rezeki itu udah tertakar dan tak akan tertukar, nggak boleh banyak ngeluh, semangat. Bu Ranti memberi semangat untuk Riko. Makasih Bu atas supportnya, ucap Riko. Iya sama-sama nih uangnya. Bu Ranti melenggang pergi setelah mengambil bungkusan bakso dari tangan Riko. Menjelang sore, Riko kembali ke kontrakan, namun saat hendak menuju kontrakan matanya terbelalak melihat seorang pria bertubuh kekar di depan pintu rumah ia. Sial, itu kan Pak Joni mampus gua. Gimana nih padahal uangku juga belum seberapa. Kalau dibayar setengah, pasti dia nggak bakal mau. Mending aku ngumpat dulu ah. Riko menggerutu melihat Joni, rentenir tempatnya meminjam modal bakso. Hari ini adalah hari yang dijanjikan Riko untuk membayar hutang, namun dagangannya yang sepi pembeli akhir-akhir ini membuatnya kesulitan mengumpulkan uang untuk membayar. Saat Riko ingin kabur mengumpat, tiba-tiba kleng, kleng, kleng. Ia tidak sengaja menendang kaleng minuman kosong, yang membuat niatnya ngumpat ketahuan oleh Joni. Woi, berhenti lu! Suara bariton menghentikan langkah Riko. Lu mau kabur ya? Mana duit lu? Udah jatuh tempo nih. Ucap Joni saat mendekati Riko. Maaf Bang Jan, beri aku waktu 3 hari dah. Gua janji bakal bayar lunas. Riko gemetar melihat Joni. Entah mengapa kalau ketemu penagih hutang rasanya lebih mengerikan dari ketemu setan. Dan hal ini pasti bukan hanya Riko yang sering alami, tapi juga para orang lain yang sering kelilit hutang. Oke deh, gue beri lu waktu 3 hari, tapi janji jangan kabur lagi, ucap Joni dengan nada sedikit kesal. Oke bang, pasti. Riko tersenyum lega. Keesokan harinya, alhamdulillah, hari ini laris manis. Ternyata benar kata Bu Ranti, rezeki itu telah tertakar dan tak akan tertukar. Riko pulang lebih awal dari biasanya, sebab hari ini baksonya cepat habis terjual. Saat memasuki gang sempit, Hey bro, baksonya laris ya? Sebuah tangan mendarat di bahunya dari belakang. Iya bang, alhamdulillah. Riko terbata ketakutan melihat wajah sangar preman yang biasa memintakinya uang. Baguslah kalau gitu, sekarang mana uang lu? Serahin sini, biasa setoran, ucap preman itu.
Saat Riko menarik resleting tas pinggangnya dan membuka lembaran uang, tiba-tiba preman tersebut merebut paksa uang dari tangan Riko. Alhasil uang Riko dibawa kabur dan hanya tersisa uang recehan dan sedikit uang kertas lembaran 1.000 dan 2.000-an saja. Saat Riko mengejar dan berteriak minta tolong, tak ada respon dari orang-orang, karena memang gang yang ia lewati adalah gang sempit yang panjang dan sunyi. Dengan langkah gontai, Riko kembali mendorong gerobaknya ke arah kontrakan. Sepanjang perjalanan ia menangis merenungkan nasibnya. Baru saja ia senang karena baksonya terjual habis, tapi kesialan malah datang menghampirinya. Ya Allah, kenapa nasibku selalu sial? Lirihnya. Setelah tiba di kontrakan, Riko merebahkan tubuhnya di atas kursi kayu yang sudah mulai lapuk. Hari ini ia begitu lelah dan capek berkeliling seharian, berjuang untuk menyambung hidup, tapi rezekinya malah dirampas orang lain. Nak, Riko bangun, udah maghrib. Tuh lampu di dalam belum dinyalahin. Bu Jum, maaf aku ketiduran tadi. Teriakan Bu Jumirah mengagetkan Riko yang terlalu capek sehingga ketiduran di luar kontrakan. Maaf Nak Riko, apakah Nak Riko sudah ada uang? Bu Jumirah menagih uang kontrakan. Riko mengusap matanya yang baru melek dan menyuruh Bu Jum duduk sebentar. Riko pun menjelaskan kejadian yang dialaminya. Bu Jumirah yang mendengar merasa kasihan pada Riko, bahkan ia juga menggratiskan Riko kontrakan selama sebulan ke depan. Terima kasih ya Bu, aku janji semua kebaikan Ibu tidak akan pernah saya lupakan. Ucap Riko terharu setelah mendengar perkataan Bu Jumirah. Jangan terlalu difikirkan Nak, Ibu ikhlas membantu kamu. Nanti setelah mandi, kamu ke rumah ya, kita makan malam bersama di sana. Bu Jumirah menawarkan Riko untuk datang ke rumahnya makan malam. Bu Jumirah adalah pemilik kontrakan tempat Riko tinggal. Meski bisa dibilang keluarga yang bercukupan, namun tak membuat Bu Jumirah menjadikan pribadinya sombong. Ia adalah sosok rendah hati dan suka menolong orang-orang yang membutuhkan. Bahkan ia sudah menganggap Riko sebagai anaknya. Riko sempat ditawari pekerjaan oleh Bu Jum, namun Riko menolak sebab sikap suami Bu Jumirah sangat berbeda dengan istrinya. Suami Bu Jumirah terkesan galak dan tidak terlalu suka jika ada orang asing berada di rumahnya. Bu Jumirah mempunyai 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Anak laki-laki Bu Jum adalah putra kembar dia bernama Raka dan Riki yang umurnya 3 tahun lebih muda dari Riko, yaitu baru 20 tahun dan masih kuliah. Sementara yang perempuan atau yang paling bungsu bernama Rara umurnya baru 13 tahun dan baru duduk di bangku kelas 1 SMP. Setelah selesai mandi dan berpakaian, Riko berjalan menuju rumah Bu Jum yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kontrakan. Sesampainya di sana, ia disambut hangat oleh keluarga Bu Jumirah, kecuali suaminya yang memang belum pulang dari kantor. Riko memang sering main ke rumah Bu Jumirah, sebab Raka dan Riki seringkali meminta bantuannya terkait beberapa tugas kuliah yang agak sulit mereka kerjakan. Walau hanya berprofesi sebagai tukang penjual bakso, namun Riko juga termasuk orang yang berpendidikan, bahkan sudah sarjana, meskipun hanya S1. Kedua, semakin diuji. Saat tengah berada di meja makan, tiba-tiba suara Pak Ganih, suami Jumirah, terdengar dari luar. Sudah berapa kali Mamah dan anak-anakku peringatkan, jangan pernah bawa orang yang tidak kita kenal baik seluk-beluknya masuk ke rumah ini, tapi Mamah dan anak-anak selalu membantah Papa. Tapi Riko anak baik, Pah. Dia tidak seperti apa yang Papa pikirkan. Ucap Jumirah saat keluar meninggalkan Riko dan ketiga anaknya di meja makan dan menemui suaminya yang terus mengoceh. Kak Riko jangan dimasukin ke hati ya, Papa memang gitu. Rara menenangkan Riko yang termenung mendengar kata-kata pedas dari Ganih. Ganih dan Jumirah melangkah ke ruang meja makan. Namun Ganih tidak langsung duduk. Ia menatap Riko dengan tatapan seperti orang yang jijik dan merendahkan. Hei, lancang sekali kamu duduk di meja makan. Dan siapa kau berani-beraninya masuk ke rumahku tanpa izinku? Ucap Ganih. Maaf Om, tapi saya kesini karena Bu Jumirah yang undang saya makan malam. Tapi kalau Om tidak suka kehadiran saya di sini, saya permisi. Ucap Riko terbata dan pamit pulang. Raka, Riki dan Rara menatap Ganih geram.
mereka pun berlari menyusul Riko yang sudah berada di pintu depan rumah. "Kak Riko nggak usah pulang, aku ada tugas kuliah yang tidak bisa aku selesaikan. Aku butuh bantuan dan bimbingan Kak Riko," ucap Ricky menahan Riko untuk tidak pulang. "Iya kak, kakak menginap saja di sini. Soal papa biar nanti Raka yang bujuk," ucap Raka. "Iya kak, nginap di sini aja ya," timpal Rara. "Hebat, punya ilmu pelet apa kamu, sehingga bisa mempengaruhi anak dan istri saya. Masih untung ya, aku mengizinkan kamu ngontrak di rumahku. Apa perlu aku mengusir kamu supaya kamu tidak menampakkan mukamu lagi di hadapanku?" Gani semakin marah saat melihat Riko masih berada di rumahnya. Riko terdiam dan hatinya sakit dibentak oleh Gani, tanpa terasa air matanya jatuh. Meski banyak orang yang mengatakan laki-laki lemah kalau menangis, namun hal itu ia tepis. Karena sejatinya laki-laki juga punya hati dan hati itu tak sekuat baja, hati seorang laki-laki pun bisa rapuh jika ada yang menyakitinya. Dan air mata tidak mungkin bisa ditahan jikalau ia sudah memberontak ketika hati tersakiti. "Pergi kau dari rumahku, nanti kamu bawa penyakit dan keluargaku bisa sakit." Ganih menunjuk arah jalan keluar sambil mendorong bahu Riko. Namun sebelum Riko melangkah, Jumirah memanggil Riko sambil membawa rantangan berisi nasi dan lauk pauk. "Nak, kamu bawa ini ya. Kamu pasti lapar, karena sejak jualan dari pagi tadi. Kamu pasti belum makan. Maafkan ibu yang tidak bisa berbuat apa-apa di depan Om Ganih," ucap Jumirah dengan mata berkaca-kaca. Saat rantangan tersebut ingin diraih oleh Riko, tiba-tiba Gani merebutnya dan melemparnya ke sembarang arah. "Kau tak pantas mendapat makanan dari keluargaku. Sekarang juga pergi kau. Mama masuk. Ricky, Raka, Rara, kalian juga masuk," titah Gani sembari menarik tangan Jumirah untuk masuk rumah. "Kak, tunggu. Ini ada sedikit uang untuk kakak. Kakak beli makanan di luar saja ya. Tolong diterima." Rara memberikan 3 lembar uang pecahan 100.000 ke Riko. "Gak usah dek, kakak masih ada uang kok, dan kakak juga gak lapar," ucap Riko sembari menatap Rara dan si kembar yang masih berdiri tak jauh di belakang Rara. "Udahlah kak, jangan ditolak, uang itu juga dari kami. Atas nama papa kami minta maaf ya kak, kapan-kapan kami main ke kontrakan kakak boleh," ucap Ricky. "Terima kasih, kalian begitu baik ke kakak." "Ya dek, tentu boleh. Kontrakan itu kan milik kalian, mana bisa aku larang," Riko terkekeh membalas ucapan Ricky. Setelah Rara dan kedua kakaknya masuk rumah, Riko pun melenggang pergi. Di tepi jalan ia singgah dulu membeli makanan. Sesampainya di kontrakan ia membuka makanan yang dibelinya. Namun entah kenapa selera makannya tiba-tiba hilang. Ia cuma mengaduk-ngaduk makanan itu dengan sendok. Tiba-tiba dadanya sesak saat mengingat perkataan Ganih. "Om Ganih kenapa benci banget sama aku? Bahkan ia memandangku rendah. Sampai-sampai aku dituduh akan bawa penyakit ke rumahnya. Sejijik itukah aku di matanya?" Tanpa ia sadari matanya mulai berembun dan menjatuhkan bulir kristal dari kedua netranya. Tapi kenapa ya saat berada di dekat Bujum, rasanya adem banget? Mungkin rasa ini kali ya yang dirasakan seorang anak saat berada di dekat ibunya. Tapi bicara soal ibu, aku nggak tahu ibuku itu seperti apa dan berada di mana. Raka menggerutu kala membandingkan Jumirah dengan ibunya, ibu yang tak pernah ia kenali. "Raka, Ricky dan Rara kenapa ya mereka sayang banget sama aku? Dan saat bersama mereka moodku seperti kontak dengan mereka. Aku sedih, mereka juga sedih. Aku bahagia, mereka juga bahagia. Seperti saudara kandung saja, hehe. Tapi aku bersyukur kenal mereka karena mereka tidak seperti papahnya R." Iko tersenyum menatap uang pemberian 3 bersaudara. Malam semakin larut. Mata Riko sepertinya sulit diajak kerjasama. Hidup seorang diri membuatnya harus bekerja ekstra keras. Ia meracik bumbu untuk jualan baksonya besok. Riko memang lebih memilih meracik bumbu kuah baksonya sendiri daripada membeli bumbu yang sudah diolah. Selain hemat, resep bumbu yang diraciknya pun merupakan bumbu rahasia dan turun-temurun dari keluarga ayahnya. Setelah selesai meracik bumbu,
Ia melangkah masuk ke kamar untuk mengistirahatkan tubuhnya. Sebenarnya besok ia mau libur dulu karena terlalu capek. Sudah seminggu berjualan tak pernah ada libur. Tetapi mengingat adanya hutang yang harus dilunasi, ia terpaksa menunda niatnya. Semua lampu dalam kontrakan ia padamkan kecuali lampu teras dan dapur. Saat mata Riko mulai dipejamkan, tiba-tiba ada suara orang berbisik dari luar. Jangan-jangan itu maling, batin Riko. Ia keluar kamar dan mengendap-endap mengintip dari jendela, namun tidak ada siapapun di sana selain gerobak jualannya. Ah, mungkin perasaanku saja, efek capek kali ya. Riko kembali ke kamar dan bersiap menuju alam mimpi. Pagi hari kemudian. Kecap, sambal, cuka, saus tomat, saus kacang, mie dan bihun, sudah lengkap. Waktunya kerja. Bismillah, semoga hari ini laris. Amin. Ucap Riko setelah memeriksa perlengkapan jualannya dan bersiap untuk menjemput rezekinya. Riko memarkir gerobaknya di sebuah taman yang ramai dengan orang-orang yang beraktivitas olahraga. Hari ini dagangannya banyak pembelinya. Ih, ini apa? Kok kayak ekor tikus? Teriak seorang pemuda merasa geli saat menemukan potongan ekor tikus di baksonya. Masa sih? Nggak percaya gue. Mana sini lihat. Ucap seorang ibu-ibu muda saat meminta ekor tikus yang dimaksud si pemuda untuk dia lihat. Weg, weg. Beberapa orang yang makan bakso dagangan Riko muntah-muntah karena jijik ketika membayangkan bakso yang dimakannya terbuat dari daging tikus. Lu mau racunin kami ya? Sialan lu! Ucap pemuda yang pertama kali menunjukkan ekor tikus di baksonya. Nggak bang, pak, ibu-ibu saya nggak pernah pakai daging tikus. Demi Allah dan Rasulullah, daging bakso saya 100% daging sapi. Lirih Riko dengan wajah pucat karena ketakutan. Alah, bohong, mana ada maling mau ngaku. Ucap seorang wanita yang bertubuh gempal. Kita hajar aja dia, timpal seorang bapak-bapak yang emosi. Tunggu dulu, kita periksa dulu gerobaknya, siapa tahu dia masih menyembunyikan daging tikus. Ucap pemuda kurus bertato dengan gaya seperti preman. Setelah gerobak Riko diperiksa. Nah, ini apa? Mata Riko terbelalak saat pemuda itu menemukan ember berisikan bangkai tikus di gerobaknya. Riko tak percaya bagaimana mungkin ember itu berisi bangkai tikus. Sementara sebelum ia meracik bumbu semalam, ia mengisi ember itu dengan air. Sebab memang tujuan dari ember itu untuk mencuci mangkok kotor bekas pembeli. Tidak mungkin, ini pasti ada yang sengaja menfitnah saya. Lirih Riko. Biug. Sebuah bogeman mendarat keras di perutnya. Biug, biug, plak. Pukulan, bogeman, tamparan dan tendangan tiba-tiba menerjang tubuh kurusnya. Perlahan penglihatan Riko mulai kabur hingga akhirnya hilang kesadaran. Beberapa saat kemudian, terik matahari menerpa wajahnya. Riko mulai membuka matanya. Ia terbangun dari pingsan. Ia langsung menangis sesegukan kala melihat gerobak dagangannya roboh. Bakso-baksonya berhampuran di atas trotoar. Pecahan mangkok botol kecap, cuka, sambal dan saus, serta beberapa sendok dan garpu berserakan di sekelilingnya. Bahkan tas pinggangnya pun rusak dan isinya sudah tidak ada. Ya Allah, tega sekali mereka terhadap hamba. Apa salahku ya Allah sehingga mereka menfitnahku sekejam ini? Lirih Riko. Ayah, tolong jemput aku. Aku sudah nggak kuat menahan beban berat hidup ini. Tangis Riko semakin pecah kala tiba-tiba mengingat ayahnya. Dengan menahan rasa sakit bekas pukulan dari orang-orang tadi, Riko melangkah ke arah gerobaknya yang roboh. Ia berusaha membuat gerobak itu berdiri ke posisi semula. Ia tidak peduli dengan tatapan orang-orang yang memandangnya. Pandangan orang-orang sekelilingnya sungguh membuat Riko terintimidasi. Bahkan tak sedikit dari mereka mengucapkan kata-kata umpatan makian dan meludah ke sembarang arah. Tak ada satupun orang-orang yang ibah padanya. Mampus, kenapa tidak sekalian aja dibakar sama gerobaknya? Kata-kata itulah yang saat ini Riko dengarkan. Setelah meninggalkan taman yang merusak harinya, Riko yang berjalan dengan langkah gontai,
sesekali mengusap matanya yang masih terus menangis. Dalam hati ia selalu bertanya, entah salah apa dirinya, sampai-sampai begitu banyak yang membencinya. Ketika tiba di sebuah jembatan, langkahnya terhenti saat melihat seorang wanita muda berdiri. Matanya terbelalak ketika menyaksikan wanita itu menaiki tembok pembatas jembatan yang tidak terlalu tinggi. Cuaca yang sedang gerimis membuat jalan yang dilewati Riko sepi. Sesekali ia mengusap pelupuk matanya. Krena merasa aneh, apakah wanita itu orang atau hantu? Namun berkali-kali ia mengusap matanya, wanita itu tetap berdiri di atas tembok pembatas jembatan. Hingga dalam hitungan detik, wanita itu melompat terjun ke sungai di bawah jembatan. Riko yang panik, berniat untuk turun melalui tangga di pinggir sisi jembatan. Namun niatnya dia urung, karena hujan semakin deras. Riko kembali mendorong gerobaknya yang sudah rusak sebagian. Riko tidak jadi menyelamatkan wanita itu karena ia tidak ingin terlibat oleh kasus bunuh diri yang bisa saja menyeretnya ke ranah hukum.